Halo semua, salam sejahtera. Perkenalkan saya Dewi Melati, mahasiswa SA Unggul. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada PT Indosat Euradio. Berikut ini adalah sejarah mengenai PT Indosat Euradio. PT Indosat Tbk dahulu bernama PT Indonesian Satellite Corporation Tbk didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional di Indonesia pada tahun 1967 dan mulai beroperasi sejak tahun 1969. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham Indosat, sehingga sejak saat itu Indosat beroperasi sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang bersifat monopoli untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional. Lalu pada tahun 1994, Indosat melakukan penjualan saham perdana atau IPO dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek New York, sehingga hal tersebut menjadikan Indosat sebagai BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia dan Amerika yang dikenal sebagai dengan istilah dual listing. Pada akhir tahun 2002, pemerintah Indonesia melakukan divestasi saham Indosat yang dimilikinya sebesar 41,94% kepada Singapore Technologies Telemedia melalui perusahaan holding Indonesian Communication Limited. Dengan demikian, status Indosat kembali menjadi perusahaan. Pada tanggal 20 November 2003, sebagai langkah penting untuk menjadi penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu berfokus seluler, Indosat melakukan konsolidasi semua bisnis selulernya, yaitu dengan penggabungan PT Satelindo, PT IM3, dan Bima Graha ke dalam PT Indosat Tbk. Perusahaan menjadi full network service provider sejak saat itu. Untuk komposisi sahamnya, pertanggal 31 Desember 2021 terdiri dari Euradio Asia sebesar 65%, PT Perusahaan Pengelola Aset 14,29%, masyarakat sebesar 20,70%, Negara Republik Indonesia 1 saham seri A sebesar 0,01%. Apa itu tata kelola perusahaan atau Good Corporate GCG? Pengertian tata kelola perusahaan atau GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau value added bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Menurut KNKG, dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance 2006, GCG memiliki 5 prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap perusahaannya, yaitu 1. Transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, responsibilitas, yang keempat, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha atau sustainability perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Untuk penerapan GCG juga perlu didukung oleh 3 pilar utama, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar. Yang ketiga adalah masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dari dunia usaha tersebut. Untuk tujuannya, penerapan GCG pada PT Indosat ada 3, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen. Yang ketiga adalah melindungi keberlanjutan perusahaan. Lalu, manfaat penerapan GCG pada Indosat terdiri dari 4 manfaat, yaitu 1. Meningkatkan reputasi perusahaan, yang kedua, menarik investasi dan modal, yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan reputasi,
Yang keempat, meningkatkan kinerja keuangan dan operasional. Untuk penerapan GCG sendiri di PT Indosat mengacu pada 5 prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan International Corporate Governance Network atau ICGN. Adapun 5 prinsip utama yang telah diterapkan terdiri dari 1. Hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan setara bagi pemegang saham. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan. Yang keempat, keterbukaan informasi dan transparansi. Yang kelima, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk penerapan GCG di Indosat diperlukan landasan hukum. Sebagai landasan hukumnya berikut ini terdiri dari 5, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat, peraturan-peraturan dari OJK, dan yang terakhir adalah peraturan dari Bursa Efek Indonesia. Berikut mengenai analisanya. PT Indosat Iridium adalah perusahaan telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan telepon, internet, dan komunikasi data. PT Indosat telah menerapkan transformasi digital melalui inovasi produk dan layanan. Perusahaan ini juga meluncurkan paket data yang fleksibel, paket komunikasi perusahaan, layanan telepon rumah, dan solusi bisnis berbasis teknologi. PT Indosat menerapkan strategi untuk pertumbuhan bisnisnya terdiri dari 3 strategi, yaitu pertama, segmentasi pasar dan penargetan pelanggan. Yang kedua, ekspansi jaringan dan infrastruktur. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. PT Indosat telah berhasil melakukan transformasi digital yang signifikan dalam proses bisnisnya melalui inovasi produk dan layanan, penggunaan data dan analitik, serta strategi pertumbuhan yang efektif. Perusahaan ini dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan tetap kompetitif di industri telekomunikasi yang cepat berubah. Untuk analisis mengenai penerapan GCG pada Indosat, ada 3 analisis, yaitu yang pertama, struktur organisasi dan pengambilan keputusan. PT Indosat Iridium memiliki struktur organisasi yang jelas dan tata kelola perusahaan yang baik, karena di dalamnya terdapat komite-komite yang bertanggung jawab atas bidang-bidang kunci seperti audit, remunerasi, dan nominasi. Yang kedua, transparansi dan pengungkapan informasi. Perusahaan secara teratur menyampaikan laporan keuangannya, laporan tahunannya, informasi penting kepada publik dan para pemegang saham. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian internal. PT Indosat memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Hal ini termasuk proses audit internal, eksternal yang independen, serta kepatuhan terhadap peraturan dan standar-standar yang berlaku. Untuk analisis mengenai hasil penerapan GCG pada PT Indosat, ada 2 analisis, yaitu peningkatan kepatuhan dan integritas. Melalui penerapan GCG telah menghasilkan peningkatan dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan standar yang berlaku. PT Indosat menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis yang baik yang tercermin dalam praktek pengelolaan perusahaan mereka. Hal ini tentu membantu membangun kepercayaan dan reputasi baik di mata para pemangku kepentingan. Yang kedua, efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. Dengan adanya penerapan GCG, PT Indosat Iridium telah meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. Melalui proses pengawasan dan pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengelolanya. Hal ini tentu membantu mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Untuk kesimpulannya, implikasi manajerial yang timbul akibat penerapan GCG pada PT Indosat adalah
Yang pertama adalah kepatuhan terhadap aturan dan standar. Penerapan GCG pada Indosat menghasilkan dampak yang positif terhadap kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku, karena melalui implementasi GCG perusahaan mampu memastikan bahwa operasional dan keputusan bisnis yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingannya itu? Yaitu ada 3. Yang pertama, para pemegang saham. Para pemegang saham dapat merasakan manfaat dalam bentuk peningkatan nilai perusahaan dan dividen yang adil. Yang kedua, karyawan. Karyawan mendapatkan manfaat berupa lingkungan kerja yang etis, nyaman, adil, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Yang terakhir adalah masyarakat, karena masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari penerapan GCG ini dengan memastikan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan mereka dan juga para pelanggannya. Demikianlah presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.